semuanya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Gerpilian dari program studi S1 Kebidanan yang berNIM B.21.06.005. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi UAS yang telah diberikan oleh Ibu Susianti SSTMKEP, yaitu Sejarah Perkembangan Pelayanan Kebidanan dari mata kuliah Profesionalisme Kebidanan. Nah, perlu kita ketahui bagaimana sih sejarah perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia itu? Nah, sejarah perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia itu terjadi secara tidak langsung. Nah, melalui usaha mengurangi angka kematian karena penyakit cacar. Nah, penyakit pencacaran pertama di Indonesia itu dilakukan sekitar pada tahun 1804. Nah, setelah Jenner di Inggris menemukan vaksin cacar pada tahun 1798. Nah, karena tenaga kesehatan untuk melakukan pencacaran dirasakan terlalu mahal untuk didatangkan dari negeri Belanda, maka didirikanlah Sekolah Dokter di Jawa pada tahun 1851. Kemudian pada saat itu ilmu kebidanan belum merupakan pelajaran. Nah, baru pada tahun 1889 oleh ilmu kebidanan itu diberikan dengan sukarela. Nah, perlu kita ketahui bahwa pelayanan kebidanan adalah seluruh tugas yang diberikan kepada bidan sebagai praktek profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan kaum perempuan, khususnya pada ibu dan juga anak. Baik, adapun layanan kebidanan yang meliputi pertama, layanan kebidanan primer, yakni layanan yang diberikan sepenuhnya atas tanggung jawab bidan. Yang kedua adalah layanan kolaborasi, yakni layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim secara bersama-sama dengan profesi lain dalam rangka pemberian layanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah layanan kebidanan rujukan, yang merupakan pengalihan tanggung jawab layanan kebidanan itu kepada sistem layanan yang lebih tinggi atau kompeten yang lebih memadai. Nah, baik, perkembangan pelayanan kebidanan. Perkembangan pelayanan kebidanan ini berkembang pesat dari tahun ke tahun, sehingga sampai pada satu titik tolak baru sejak adanya Konferensi Kedudukan Dunia di Kairo pada tahun 1994. Kemudian pada konferensi itu diputuskan ada penekanan pada reproductive healthy atau kesehatan reproduksi yang oleh karenanya memperluas area gerapan pelayanan kebidanan. Nah, area tersebut adalah yang pertama, Safe Mother Health atau termasuk bayi baru lahir dan perawatan abortus. Yang kedua adalah Family Planning. Ketiga adalah pelayanan menular seksual termasuk infeksi saluran alat reproduksi. Keempat adalah kesehatan reproduksi remaja dan yang terakhir adalah kesehatan reproduksi pada orang tua. Selanjutnya adalah kemampuan dan kewenangan bidan. Dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tugasnya, seorang bidan itu harus didasarkan pada kemampuan dan kewenangan yang harus diberikan. Nah, kewenangan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Perkemenkes. Nah, baik, Perkemenkes tersebut secara urut sebagai berikut. Yang pertama adalah Perkemenkes nomor 5380/1/1963 bahwa wewenang bidan itu terbatas pada pertolongan persalinan normal secara mandiri tetapi didampingi oleh tenaga kesehatan lainnya. Nah, yang kedua adalah Perkemenkes nomor 363/9/1989. Dalam hal ini, wewenang bidan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah wewenang umum dan wewenang khusus. Nah, yang ketiga adalah Perkemenkes nomor 572/6/1996. Di sini, wewenang bidan mengatur tentang registrasi dalam praktik kebidanan. Bidan dalam pelaksanaan praktiknya itu diberi kewenangan yakni bersifat mandiri. Nah, kewenangan tersebut itu disertai dengan kemampuan dalam melaksanakan tindakan seperti 1. Pelayanan kebidanan yang meliputi pelayanan ibu dan juga anak. Kemudian yang kedua, pelayanan keluarga berencana, serta yang ketiga adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah Kepmenkes nomor 900/Menkes-SK-7/2015
2002 tentang registrasi dalam praktik bidan regresi. Yang terakhir adalah Perkemenkes nomor 572/6/tahun 1996. Dalam melaksanakan tugasnya, bidan harus melakukan kolaborasi, konsultasi, dan merujuk sesuai dengan kondisi pasien, kewenangan, dan kemampuannya. Demikianlah materi yang telah saya bawakan pada saat ini. Jadi pesan saya pada hari ini adalah jangan pernah melupakan sejarah, karena sejarah merupakan perjalanan hidup dan kehidupan manusia. Dengan kita belajar sejarah, bukan hanya untuk menghargai sejarah, bukan hanya kita mengetahui sejarah, melainkan sejarah bisa menjadi motivasi atau spion kita bagi perjalanan kehidupan kita untuk menatap masa depan yang akan datang. Saya Febri Garpilian mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih.